Selamat ketemu lagi anak-anak. Hari ini kita mencoba mengulas apa sih not itu, not balok itu bentuknya bagaimana, cara teknik membacanya bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika kita akan belajar membaca. Seperti yang kemarin yang sudah saya berikan secara tutorial, yang saya berikan kepada anak-anak. Hari ini kita coba untuk penjelasannya, ya, penjelasannya. Untuk not balok itu terdiri dari 3 bagian, ya, 3 bagian. Pertama, bentuk notnya, kemudian ada tangkai, kemudian ada bendera. Intinya ini. Nah, terus bagaimana pembagiannya, bagaimana teknik cara membacanya akan kita ulas di sini. Nah, untuk itu anak-anak, kita sebelum bisa membaca itu perlu tahu terlebih dahulu harganya, ketukannya, dan sebagainya. Ya, baik. Pertama anak, ini ada not balok tanpa bendera, tanpa tiang. Not ini mempunyai nilai 4 ketuk. Ya, perlu diingat, mempunyai nilai 4 ketuk. Saya tulis di sini. 4 ketuk. Apa yang dimaksud 4 ketuk itu? Ketika tempo itu berjalan, seperti ini, ada tempo lambat, tempo cepat, misalnya seperti ini. Kemudian tempo dicepatkan, seperti itu. Nah, semua tempo itu ada masing-masing kecepatannya. Nah, ketika temponya semacam ini, ibaratkan kita bermain trompet, kita bermain alat tiup. Ketukan yang 4 ketuk itu cara bermainnya seperti ini. Jadi panjangnya 4 ketukan. Ketukan itu kita tidak tahu panjangnya itu berapa detik atau pendeknya berapa detik, itu bergantung dari tempo. Semakin cepat temponya, maka not itu kecepatannya walaupun 4 ketuk itu akan lebih cepat selesai. Cepat memainkannya, harus pindah ke not berikutnya. Ya. Oke, sekarang dari not yang sudah ada, ini dibagi lagi. Kalau ini dibagi menjadi 2, jatuhnya adalah not seperti ini, ada tangkainya. Nah, intinya yang dimaksudkan di sini, jika not pertama dan not kedua ini ditambahkan, hasilnya akan seperti not yang di atas. Ya, berarti kalau 4 ini dibagi menjadi 2,
Berarti untuk satu not ini harganya 2 ketuk. Panjangnya sama sesuai dengan mengikuti tempo. 2, 3, 4. Sekali lagi. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau not ini dibagi menjadi 2, hasilnya menjadi not ini. Ini not pertama, not kedua, kalau ditambahkan jadinya not ini. Satu not ini harganya 1 ketuk. Nah, paham ya? Dari sini paham. Misalnya saya ambil contoh. Seperti itu. Jadi seperti itu. Dari not ini. Dari 3 not ini masing-masing punya nama. Kalau ini namanya not penuh. Ini not setengah. Ini not 1/4. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Nah, kalau sudah paham, kembali lagi. 1 ini dibagi menjadi 2. Nah, jadinya begini dapatnya. Ada benderanya 1. Ada benderanya 1. Namanya apa? Namanya not 1/8. Ya. Namanya not 1/8. Baik. Ini 1/8, ini 1/8. Nilainya setengah ketuk. Nah, nilainya setengah ketuk. Ingat, 2 not ini, not 1 dan not 2 ini, kalau ditambahkan hasilnya menjadi not ini. Nah, sekarang pertanyaannya, jika not ini digabung menjadikan ini, saya ingin tahu kalau 2 not ini berarti sama dengan berapa bentuk not 1/8. Berapa? Kalau ini 2 berarti ini 2, jadi berapa? 4 not 1/8. Begitu seterusnya. Ini not setengah, 1/4, ini not 1/4. Itu hanya untuk not setengah itu yang 1. Kalau ini dua-duanya berarti ada 2, masing-masing punya 2 not 1/4, ini 2 not 1/4. Implementasinya, kalau ini not penuh, berarti jumlah ininya berapa? Not 1/4-nya 4. Itu anak. Baik anak-anak, sampai di sini masih dibagi lagi. Kalau ini saya bagi menjadi seperti ini, benderanya 2. Benderanya 2. Ini mempunyai nama
not 1/16 punya nilai 1/4 ketuk. Nah, seperti ini. Jadi pada dasarnya ini adalah basic dari awal kita membaca not. Ini kelihatannya sepele. Banyak sekali anak-anak teman-teman kita yang belajar hanya tahunya sekilas, langsung aja ke materi yang agak sulit. Itu kesalahannya. Itu kesalahan. Semua belajar harus melalui awal. Awal artinya kita harus paham betul untuk ini. Kalau sudah paham betul tentang ini, baru kita melangkah bagaimana cara memainkannya. Apa yang harus kita lakukan? Seperti itu anak-anak. Jadi tidak langsung kita belajar yang rumit langsung, itu tidak bisa. Semua harus belajar dari awal dan memahami betul awal itu bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bisa membaca not dengan lancar perlu kebiasaan. Jadi ini yang kadang-kadang sulit. Kadang-kadang kita belajarnya kira-kira seminggu sekali atau 1 bulan sekali, tetapi meminta hasil yang begitu membaca langsung ibaratnya bermain trompet, itu tidak bisa. Semua bergantung kebiasaan. Nah, dari kebiasaan ini antara mata dengan pusat pikiran kita itu nanti akan menimbulkan refleks. Nah, kita belajar lebih sering itu hanya untuk menimbulkan refleks. Oh, kalau not bertanda ini bunyinya C, kalau ini bunyinya D dan seterusnya. Seperti itu. Jadi akan bisa membaca dengan cepat jika kita belajar lebih sering dan lebih sering. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Akan tetapi nanti next kita mencoba mempraktekkan bagaimana cara bermainnya. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.